balikin mereka lagi dengan perjalanan mereka gitu. Jadi kalau nonton Kang Mak saya ketawa-ketawa terus nih. Soalnya dari awal sampai akhir sampai detik terakhir juga kita on kamera juga masih apa namanya, bercanda-canda juga ya. Iya, bercanda terus, pokoknya nggak bisa habis deh. Nggak capek, tapi mereka sih maksudnya kita kerja keras, kita ya dari pagi sekarang kan kita nunggu malam, jadi kerja keras kita sih moga-moga bisa diapresiasi sama teman-teman. Amin, 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 amin. Tapi kalau dari proses pembuatan ada cerita yang seru apa nih yang mau dibagikan ke teman-teman di sini? Mungkin Teh Indi. Nanti ada ceritanya tersendiri ya. Oke, pokoknya seru ya pembuatannya, waktu itu prosesnya seru ya, Pak? Seru banget. Seru banget ya. Oke, tapi kembali lagi ke Bu Erika. Ini kalau misalnya ada Kang Sola kan sebenarnya masih ada prajurit-prajurit yang lain. Apakah ini adalah salah satu clue bahwa nanti setiap prajurit Baik. Cuman kalau pada saat syuting memang nggak bisa bedain antara jangan cerita yang bukan jangan nggak sama lu semua nih. Oh, iya. Nggak bisa dibedain antara pada saat syuting sama enggak. Karena komedi mulu gitu nggak kelar-kelar. Apalagi kalau misalnya udah makin malam terus ada yang sakit mah, inget nggak? Ya itu memang mengganggu sekali jalannya syuting ya. Tapi, Emang siapa yang sempat asam lambung? Masa Tora ya? Yang bikin repot satu. Ya tapi ya badan paling gede tapi paling lonjot ya. Ya. Tapi ya gitu deh, maksudnya baru kali pertama kalau buat saya pribadi ini kali pertama saya ada di drama bukan di komedi, horor komedi gitu ya. Terus pada saat mau bekerja sama di film ini, yang saya lihat ini cast yang lain gak siapa aja nih, ternyata kan orang serius-serius seperti ini ya. Mana ada seriusnya? Nggak ada ya? Mohon maaf. Alias. Iya betul, apalagi dia juga kali pertama saya secantik Dian Sastro di film ini, jadi saya pikir saya ambil aja. Daripada kesempatan terbuang, jadi saya pikir Bang Herin memilih cast yang sangat tepat. Keren banget. Iya. Tapi sasakannya sesuai sih tadi sama yang kita lihat di trailer ya, sama ya. Ini karena membuat Mas Endro sirik. Kenapa? Kalau boleh tahu dijelasin dong kenapa siriknya? Mas Endro nggak puji. Mas Endro. Oh, Mas Endro sih. Endro tuh udah biasa tuh Endro. Tapi bener loh. Ya. Orang Jawa Timur kalau manggil nggak bisa Indro tuh. Endro. Mas Endro. Bener. Tapi itu ya pokoknya ya seru ya pengalamannya waktu itu ya. Seru karena kepalanya juga nggak bisa dibikin untuk tenang sedikit gitu, serba salah, duduk nggak bisa, berdiri apalagi gitu. Tapi ya banyak adegan panas di situ. Keren. Karena Panas apa? Kan outdoornya Pak. Oh, itu gerah. Oh, ada gerah. Adegan gerah itu. Nanti main film apa sih sebenarnya? Horor Pak. Kita tunggu filmnya ya, karena Teh Indi ini Paling cantik dengan rambut megarnya, ketahuan ya kalau dia lagi bobo siang berarti dia bobonya jongkok ya. Biar rambutnya nggak kenapa-kenapa ya. Oke, Tendi makasih. Di sini mungkin Pros Teguh mau Aku bingung keluar dari mana kamu. bersin. Iya. Terus ibu adalah ibu yang tetap cinta banget sama anak-anaknya. Bahkan seorang ibu ini bisa melakukan apapun untuk bisa memprotek anak-anaknya gitu. Bahkan sudah tidak bisa membedakan mana dunia hitam sama dunia yang fana gitu ya. Jadi segala apapun dilakukan untuk bisa menjaga anak-anaknya daripada gangguan setan. Ya kan, nggak ke kamu, ke siapapun juga. Oh iya. Kenapa begitu tuh ya kan? Iya, kan? Nonton dah pokoknya nanti. Iya. Nah, biar makin penasaran. Pros Teguh. Itu memang benar. Betul. Saya yang pantas menggantikan Vino. Sorry banget nih. Ngomong ganteng, mirip Vino, kunciran rambut lu 1000-an. Tuh lihat. Bikin malu. Saya baca komen itu bangga saya. Wah, saya langsung ngaca saya. Memang ganteng gua. Ayo istighfar ya. Di sini saya berperan sebagai kepala desa yang berwibawa dan karismatik. Keren suaranya lagi. Jadi saya kepala desa dari Cicilia Sari yang dimana mengayomi semua masyarakat, dan kebetulan saya juga teman dekatnya dari Kang Solah. Oh, tahu gimana? Nonton nanti. Yang satu jualan. Jangan emang harus gitu. Biar repeat order ya say. Oke. Waktu itu ada Cuma berkomedi, ada satu hal lain yang aku ambil dari sini. Salah satu karakter yang berbeda. Aku suka hal-hal
seperti itu. Terus juga salah satunya yang aku suka karena Riken bernazar waktu Pras ambil film ini, Pras, kalau seandainya ini 2 juta viewersnya, Penontonnya. Gak ada kok, gak ada pernah ngomong gitu. Gak ada kok, gak ada. Ingin nikah lagi katanya. Gak ada. Jadi apa ini? Gue MC dong. Gak ada. Kirain mau beneran. Gak ada. 2 juta katanya. Lu bilang kemarin tuh, kenapa berubah lagi? Gak ada tuh, ada saksi tuh. 2 juta kenapa? Sorry, bukan 2 juta, 4 juta. 4 juta? Barat lagi 4 juta, katanya kalau 4 juta viewer, dia mau lari dari rumah sampai Tebet katanya. Yang mana? Itu nyeker. Yang mana rumahnya di mana tuh? Tangerang. Gak ada, Tangerang, buset. Gak ada sumpah pening. 4 juta. Jangan gitu. Gak ada saya bener dah. Ya walaupun nggak ada tapi udah lakuin aja. Artinya supaya aneh gitu ya. Jadi saya yang jalan. Pakai sendal, jangan bukan pakai sendal. Ya udah deh, pakai sendal deh. Tapi bener ya, Dan ketemu 4 juta. Jangan langsung nazar ya. Ini lu yang nazar, jadi gue yang capek ya. Jadi kita udah tahu ya kalau 4 juta penonton berarti nanti Rigen jadi musafir ya. Kita tagih nanti ya. Saya aja belum tahu apa-apa ini tiba-tiba disuruh jadi musafir. Udah lakuin aja. Tapi pasti kalau mau pastiin dulu. Kalau 4 juta Bu, ada nggak kira-kira bonus? Maksudnya biar jalan semangat gitu. Orang tuh bonus ngomonginnya di belakang, ini langsung to the point di depannya. Ya Allah. Oke, jadi seru ya Pras Teguh bisa explore ya. Sangat seru sekali, sangat seru sekali. Kocak banget, bener. Karakternya benar-benar nyebrang dari Pras Teguh. Lucu banget karakter. Nah, kalian mau tahu nanti nonton ya. Itu doang ngomongnya. Iya, emang jualan ini. Oke. Penting dia. Bukan selera gua kan. Kita kan cuman saingan kita berat. Emang berat. Kita tahu bener enggak, bukan nama ente, kalau kita kan memang mau nembak kemarin. Cuman saingan kita berat banget. Betul. Dari umur, dari apa segala macam. Kita mau nembak Davina tadinya. Padahal gelian Pak D ada kumisnya ya. Lebih tajam gitu kumisnya. Oke, terima kasih banyak. Oke, gimana sih? Kok udah mulai bayangin kumis padi tuh gimana sih? Kita jadi terbayang visualnya juga ini. Minta maaf ya. Oke, kita boleh beralih ke halo sayang. Halo sayang. Halo deh. Halo deh. Di mana nih manggilnya nih Kenzi? Kenzi aja gitu. Hai Kenzi, tahu nggak? Kadang-kadang. Kebiasaan kalau namanya Kenzi itu IE. Biasanya. Kalau Kenzi E dan Y. Biar spesial pakai IE. Oh iya. Duk Capil, Iya. catat dulu ya Duk Capil ya. Takut ada perubahan nih dari IE nih ke IE ya. Kenzi. Halo. Bapak lu mana? Bapak ini nggak ikut, lagi pesantren soalnya. Oh keren. Ada kegiatan. Kok diem? Kegiatan. Oh, ada Ada kegiatan ya. Oh kirain mau dilanjutin. Iya. Tapi ini berarti kali pertama kamu main sama your daddy. Benar banget. Ini baru pertama kali aku main satu film sama papa. Terus tadi benar-benar satu apa sih bareng? Jadi Iqbal. Dari Iqbal. Anaknya Mami, anaknya Mami dan Jangan mami dong, kayaknya kesana negatif mami aja kali ya. terus Yang negatif pakai H. Negatif pakai ada mami. Mi, boleh mi. Pertimbangannya karena tadi castnya teman-temannya ini kan para komika dan ini kan kayak dibilang kelanjutan atau ya dari film yang pertama tadi gitu. Jadi ya menurut saya ini kalau nggak dicoba nggak akan ada pengalaman yang kedua gitu. Jadi ya main sama komika kesuaranya seperti apa sih? nyebelin karena nggak bisa, ini rahang nih nggak ada bisa berhentinya. Gue nggak bisa bedain antara saat lagi main sama enggak. Sama Pras juga gitu, meskipun kita ketemu nggak di scene yang banyak gitu, maksudnya nggak ketemu di scene yang sering, tapi pas ketemu ada aja. Jadi rahang tuh nggak boleh istirahat, gue bingung deh. Ya ini sama ya, pengalaman baru lagi aku main di horror komedi dan untuk karakter juga sangat berbeda. Lu mesti keluarin suara lu dong yang Iya, jadi menantang sekali. Full film saya harus punya suara baru
jadi cukup menantang. Iya. Ya sebenarnya kalau dari film-film sebelumnya kan selalu komedi dan komedi. Ini film Yang komedi horor. juga, tapi ada horornya, tapi karakterku berbeda, itu yang bikin Iya, aku tertantang buat main di sini. Itu. Tapi kalau untuk suara itu emang ide dari kelasnya kah atau ada? Mungkin ketemunya waktu reading ya. Iya, jadi kita memang diizinkan atau bahkan diminta untuk lo enaknya gimana nih gitu. Iya. Skrip memang tetap ada ya, Pak? Skrip tetap ada, terus aku coba beberapa karakter suara, terus dipilih sama Pak Erwin suara yang oke agak berat deh. Terus ya udah, itu terus sampai Serem nggak sih? Mungkin sepanjang film. Nonton aja. nonton aja, seru sekali. Iya. Lagi? Apalagi yang seru nih. Pada diem semua. Iya. Kameranya beda. Banget. Sangat. Ada rasa mungkin agak nyamannya atau seperti apa? Dan berapa jam sih untuk pakai Kalau ditanya nggak nyaman, looknya? sangat nggak nyaman. Mana Tapi sih, Bu, ya? bukan lagi Pak, ya Bapak enak dengan begini ya. Iya. Kepala desa ini kan enak banget simpel gitu ya. Kalau buat Ibu Yuyun di sini yang jadi PR adalah ibu-ibu pejabat ini gitu ya, yang harus konsisten dipakai di saat syuting pagi, siang atau malam, dan pada saat dia berubah menjadi karakter yang lain. Iya. Jadi itu yang benar-benar kalau ditanya pegel nggak, tiada duanya gitu. Tapi ya yang menarik kan kalau kita bermain film itu kan kita menjadi seseorang yang bukan menjadi diri kita. Nah tantangannya tuh di situ, menikmati setiap proses gitu. Dan Pras juga nggak gampang mengubah suaranya menjadi yang beda, dan dia harus stabil kan gitu. Benar. Jadi ya dengan baju seperti ini pakai apa didedet apa pakai korset pakai apa kemben apa gitu ya, Bapak ngeliatnya kemana tadi? Saya ngeliat perut kok. Oh iya. Karena ibu-ibu suka gimana gitu ya, jadi lihat kemana, ntar saya pandu gitu kan. Takutnya perlu bimbingan. Maafkan saya. Dan udah gitu kan outdoor, bayangin gitu kita mesti pakai baju kebaya seperti ini, outdoor panas di hutan Iya. gitu. Rasanya luar biasa. Tapi ya kan yang menyenangkan adalah setelah si proses itu terlewati dan kita lihat hasilnya. Makanya saksikan kami di film tanggal 25 September nanti. Yes. Oke, tadi kayak kalau nggak salah cuplikan di trailernya ada jadi cuplikan kayak apa sih? Kayak Iya, ada fightingnya ya. Iya. Fightingnya tuh gimana teh? Artinya sulit nggak sih atau Sulit kalau di jam 1 malam ya Bu. Iya ya, di saat kita lagi udah mau take terus kita harus break dulu karena hujan. Terus ya waktu kita ketemu sama Pras juga saat itu tanahnya becek banget ya Becek Pras ya. banget, gitu. Terus mesti di retake berkali-kali. Yang kesian kudanya sih ya maju mundur gitu. Maju Iya. mundur, wah. Terus kan angle juga mesti dipikirin berkali-kali. Jadi ya pada saat ada adegan fighting tidak mudah buat ibu-ibu yang pakai kebaya ini, harus ada adegan fighting gitu. Terus ngelawan Asri Welas gitu, si Nenek Gayung rasanya emang pengen berantem beneran ya, karena ngeliatnya kayak pengen marah aja gitu bukan ya. Tapi yang ada mesti retake lagi karena ketawa lagi ya. Ya itu menyenangkannya adalah pada saat kita bermain dalam sebuah proyek seperti ini, kita ketemu dengan orang-orang yang semuanya nggak ada yang bisa diem, nggak ada yang bisa nggak pengen ketawa. Jadi ya capeknya tuh ya pada saat break justru. Capeknya saat break karena iya capek banget ya Bo gitu, karena si baju kita ini kan melelahkan, panas. Tapi saat kita main itu malah menyenangkan karena nggak ada yang bener semuanya. Karena nggak ada yang bener dalam arti kata semuanya ya berkomedi gitu. nanti nggak pakai stuntman ya teh? Lihat aja nanti. Lihat aja nanti. Sampai akhirnya ratusan bahkan ribuan komika yang ada sekarang di seluruh Indonesia dan akan silih berganti menurut aku. Itu hal yang sangat tercapai ya cita-cita kita semua sebagai komika. Itu sih yang paling senang. Aman tapi Filza, gambar lu enak, gue tanya di sini aja. Mau lihat perjalanan teman-teman komika sampai mendapat tempatnya sendiri. Waduh, pasti berat ya, aku yakin ya, karena bermulai dari open mic, kafe ke kafe gitu. Terus memang ternyata yang akan mendapatkan tempatnya adalah orang yang konsisten menurut aku sebagai komika. Tidak letih untuk latihan, tidak berhenti di saat mereka tidak lucu, bahkan mau mencoba dan mencoba lagi. Akan ada tempatnya nanti, cepat atau lambat bahkan menurutku. Aku 14 tahun, rasanya aku baru 4 tahun ini ya, benar-benar ngerasain, ini dunia entertain yang sesungguhnya gitu. Ya sebelumnya ya latihan terus, itu aja. Mungkin dengan kita
komika ini cukup up to date ya dengan isu-isu mungkin ya, dengan hal-hal terbaru itu harus update terus gitu. Itu kesulitannya menjadi komika gitu. Kalau kenapa fresh, mungkin karena latihan terus mungkin. Menurut aku karena latihan. Mas, ini kan harus fresh juga, isu juga nih Bang. Abang gimana sih menyuarain suara rakyat juga, apalagi kemarin guru-guru juga. Nah, kebetulan saya juga pemerintah di Ciciliasari. Saya tidak mau terlalu banyak ambil bicara karena saya juga sibuk mengurus desa saya. Oke, Pras, kan Ya. sebagai penyanyi, podcaster, Ya. hosting juga. Ya. Terus kalau sekarang editor, gimana sih akhirnya sudah menemukan semua di babat habis sama seluruh gantian? Nggak babat habis dong. Ini kan aku juga membantu gitu. Tapi ya aku mau mencoba gitu. Aku suka hal baru. Apalagi nih kalau ada hal baru, ayo olahraga. Kemarin main padel. Main, oh ternyata bisa. Ayo padel lagi. Besok mungkin ada basket pakai kaki. Ayo gitu. Coba aja. Dasarnya mau lebih fresh atau gimana? Iya, mau lebih fresh karena memang kemarin berat aku sampai 89. Mulai sakit-sakit ya badan aku, kayaknya kesehatan sudah mulai terganggu, makanya jaga kesehatan teman-teman. Itu aja. Kenzi main bareng sama bokap gimana rasanya? Oh, seru banget. Serunya seperti Bentar, apa? Mas. Seru banget. Kenzi seru rasanya. Bener-bener best chemistry ever. Tapi untuk chemistry-nya gimana? Ada canggung nggak? Kenzi, mau buka hijab Kenzi? Ada ilmu yang didapat nggak main sama bokap ya? Sorry, lagi buru-buru mas, buru-buru mas. Kenzi, benar nggak sih katanya anak-anak nggak support pisah Kenzi? Gimana? Senang sekali dong punya cucu Kanu Adria namanya. Gemes banget. Sekarang umurnya udah berapa? 2 bulan. 2 bulan. Baru 2 bulan. Ini ngikut apa namanya tumbuh kembangnya baru juga nggak sih? Hah? Maksudnya? Maksudnya Kan saya udah tua duluan. enggak kan cucu biasanya. Kan tumbuh kembangnya masa barengan? Nggak mungkin dong. Kembang bersama iya. Iya, saya sebisa mungkin kalau lagi nganggur, kebetulan lagi banyak juga sih nganggur, suka main ke rumah anak saya, gendong-gendong cucu gitu, nyium-nyium palanya yang sekarang botak. Iya, dibotakin sama susternya. Gemes banget. Ada panggilan sayang sendiri nggak sih? Kadang nih kakek kan biasanya Iya, belum nemu. Biasanya saya punya lagu untuk setiap anak-anak saya gitu, cuman yang cucu ini belum nemu lagunya apa. Nama panggilannya juga apa saya belum nemu. Berarti manggilnya apa nih sekarang nih? Pasti cucu gitu. Kalau yang dulu kan anak saya yang pertama kan namanya saya ganti Cikulupiki Pongpong. Yang kedua Uta Ima. Yang ketiga Ucumawe Kewa. Nah, yang ini cucu saya belum ketemu. Gitu. Terus sama Mamim? Kalau Mamim gimana? Mamim senang banget. Mamim aku kalau udah dekat sama cucu manggilnya nenek, itu cucunya nek itu cucu gitu. Manggil Babung? Babung. Babung. Kenapa nih? Dari mana? Ya karena kan jadi begitu si cucu ini lahir semua memberikan nama julukan. Kayak Jenaka pinginnya dipanggil Bujay. Kakaknya Jenaka Kaira Bukei. Terus ada Bukyu, ada Ania, ada wah bingung kan, wah siapa ya dipanggilnya, udah aku biar sama aja sama yang lain panggilnya Bab, cuman karena dia cucu jadi Babum, Bab Akung gitu. Oh, tapi lagi pintar apa nih? Baru ini komunikasi ya, jadi kalau kita ngobrol ke dia jawab itu misalnya apa gitu-gitu. Lucu. Setiap hari sampai ke rumah anak sih? Ya sebisa mungkin sih iya, nggak setiap hari sih, tapi minimal seminggu sekali. Tapi udah mulai ngerasain belum sih Bang? Emang bener nih semenjak punya cucu jadi lebih sayang cucu daripada dulu sama anak gitu-gitu. Iya bener. Nggak juga sih, tetap sayang anak-anak juga tetap sayang gitu. Cuman ya ada nggak tahu ya, beda aja sih beneran deh. Ya mungkin karena anak paling kecil lah di keluarga gitu, jadi ya kita sayang semua lah pasti. Proteknya Babak kayak mana nih ke cucu? Oh, protek banget, saya udah siapin aji-ajian yang untuk menjaga dia di kanan kiri, jadi nggak. Ya protek lah pastilah. Tapi sering beli kado juga gitu-gitu nggak sih Bang? Itu dia, aku sebetulnya pingin beliin tapi yang kepake gitu, jadi takutnya kalau udah beliin ini mereka udah punya, gitu, jadi pinginnya apa ya, kemarin kepikiran kayaknya popok aja deh yang pasti kepake terus.
Kalau Mami lebih Wah, Mami bolak-balik lihat-lihat ke online shopping itu, wah, cie, udah beda nih ngeliatnya nih. Biasa kan belanjanya apa gitu, tiba-tiba sekarang, wah, kerangkeng bayi, ntar tiba-tiba dorongan bayi, ntar tiba-tiba sepeda gitu. jadi orang tua yang kakek nenek yang ikut ngasuh cucu juga nggak sih, misalkan orang tua anak Bapak sendiri punya apa gitu, kasih masukan gitu. Enggak juga sih, karena sekarang kan mereka masukannya lebih banyak loh dibanding zaman saya gitu kan. Kalau zaman kita kan bayi umur 2 bulan tuh belum boleh tengkurap, baru boleh tengkurap apa gimana. Mereka dari awal udah tengkurap. Terus banyak hal-hal yang kita biasa lakuin gitu, misalnya kasih bedak ke bayi, sekarang udah nggak boleh. Sekarang pakai apa gitu, shampooin bayi, wah, dia juga kemarin tuh sempet nggak pernah shampooin bayi. Bayi saya palanya apak banget gitu. Tapi ya perbedaan itu udah mulai kelihatan gitu zaman sekarang gitu, cara mendidik bayi, cara menjaga bayi itu udah beda sama zaman kita dulu sih. Tapi menghargai atau ngasih? Menghargai. Paling kita cuman dulu perasaan bayi dibedakin sampai cemong-cemong mukanya nggak apa-apa, sampai sekarang aman-aman aja. Dulu bayi dikeramasin dari kecil juga kayaknya nggak ada masalah apa-apa, santai-santai aja. Kayak gitu-gitu, cuman ya mereka sedang melakukan itu ya nggak apa-apa, kita dukung aja. Mbak, sedikit dong Mbak, mau ikutan bersuara nggak sih Mbak melihat DPR gajinya naik, gaji juga naik, Bapak melihat isu-isu kayak gini? Seru ya, negara kita makin kesini kok makin seru. Ya, pasti ada ujungnya sih, gue yakin pasti ada ujungnya. Ya kita lihat aja gimana. Tapi ada input nggak sih Bapak melihat guru-guru apalagi ya Bapak? Apalagi guru kan orang pertama yang ngajarin kita, anak-anak kita lah. Ada harapan nggak sih Bapak maunya pemerintah memperhatikan? Iya, saya kemarin sempat melihat tuh yang guru-guru di Papua ya yang nggak sempat gajian dan sebagainya, itu aja tolong diperhatiin lah, maksudnya biar bagaimanapun juga mereka kan dasar buat kita sebagai pengisi kemerdekaan kedepannya gimana gitu. Jadi ya tolong pengertiannya lah, jangan maruk sendiri. Ngeliat joget-joget tuh. Wah, mantap banget, joget terus lah pokoknya. Kalian joget terus. Kami rakyat jelata bisa apa? Ya, thank you ya. Ya harapan saya jangan sampai turun, mereka udah sadar lah. Mereka kan dibayar oleh kita gitu, oleh rakyat. Atau kalau saya nggak boleh bilang kita, mereka dibayar oleh rakyat. Tolonglah diperhatikan. Ya, nggak usah dilawan lah. Kalau dilawan, saya takut nanti terus jadi lawan melawan. Nggak enak jatuhnya kalian nanti. Gitu ya, itu sih. Ayolah, didengar dulu. Diomongin, gitulah ya. Yuk kita coba lagi untuk sesederhana pada saat kalian belum ada di sana gitu. Pikirannya gitu. Karena ya itulah problemnya dari dulu memang. Di awal pasti pikirannya sederhana. Di awal pasti secara sosiologis pasti paguyuban pikirannya. Tapi ketika itu menjadi mewah, menjadi tidak sederhana lagi, maka seperti air dan minyak tanah, dia akan terpisah, lama-lama terpisah. Itu yang sebetulnya jangan sampai terjadi, karena kalian wakil kita loh, kalian harus membela kita loh. Gitu. Rakyat berseru untuk bubarkan DPR itu. Di satu pihak karena kemuakan mereka. Di satu pihak lagi karena pendidikan kan tadi saya bilang. Bagaimanapun juga DPR memang representasi dari sebuah demokrasi. Memang. Tapi ya itulah, ya, saking udah muak terhadap itu. Nggak bisa disalahkan, walaupun juga sebetulnya akhirnya salah, karena kalau dibubarkan terus kalian siapa yang wakilin? Gitu kan kayak gitu loh. Ya kan? Saya dulu juga pernah mikir, boleh nih sekali-sekali jangan dipilih sama sekali mereka itu, ya kan? Bukan dibubarin, tapi tidak ada wakilnya akhirnya. Tapi ya terus siapa yang wakilin kita? Gitu kan. Semakin jadi otoriter mungkin nanti pemerintah kan kayak gitu. Itu sih sebetulnya. Jadi memang ya inilah sebuah ketidakkeselarasan yang akhirnya nanti menjadi tidak enak menurut saya.
Saya nggak pernah dukung mereka sih ya, dari dulu ya, ya kan. Ngomong aja deh paling gampang. Artis berapa banyak di sana? Hak kekayaan intelektual artis beres nggak sampai sekarang? Nggak pernah dari dulu. Artinya apa? Ya inilah kita. Makanya tadi saya bilang, kelemahan kita adalah menurut saya mungkin aja salah, saya sebagian dari rakyat, saya bukan rakyat mungkin, saya salah satu dari rakyat. Majikan mereka kan selalu pikir rakyat dan seolah-olah mereka dipilih oleh rakyat dan mereka bisa berkuasa. Tapi gini, katakanlah saya bagian dari rakyat itu. Menurut saya pendidikan kita memang tidak diperhatikan sih. Sehingga kita tetap bodoh dan tetap dibodohin. Bagaimana janji-janji kampanye yang seperti itu, toh kita tetap ketipu. Walaupun sebetulnya waktu itu juga jangan cuma janji doang, gini gitu. Ya, banyak lucuan-lucuan yang mengarah ke sana juga. Tapi ya, toh kita tetap ketipu gitu loh. Jadi menurut saya memang kita memang terlupakan dalam pendidikan. Ingat loh, Orde Lama, saya tadi ngomong, Orde Lama itu orang Jepang sekolah di sini loh, di UI banyak loh. Bule-bule pada sekolah sini. Saya seniornya Mas Dono tuh saya ingat bener, banyak bener. Dan mereka hebat-hebat gitu. Sementara begitu kita semakin maju secara fisik, orang tuh lebih senang berobat di luar negeri, orang lebih senang sekolah di luar negeri, bangga banget sama luar negeri. Ya sehingga ya seperti itu. Kita semakin jauh dari pinter. Semakin jauh, bukan dari pintar, dari pandai. Kita pintar. Di Senayan itu orang pintar semua, tapi bukan orang pandai. Kayak gitu. Kita rakyat merasa tertipu dengan bisa aku bilang juga seperti yang tadi ya. Tapi gaji mengenal dewa-dewa. Melihat ini bagaimana Pak? Ya itulah kan makanya tadi saya bilang. Dulu mereka sederhana ketika masih rakyat. Cara berpikirnya sederhana. Dan mereka yakin benar bisa mewakili suara rakyat. Tetapi ketika di sana semua berubah. Menjadi tidak sederhana lagi. Menjadi tidak warung lagi. Menjadi restoran, bahkan menjadi wagyu yang dimakan kayak gitu. Ini yang kemudian membuat mereka lupa bahwa dulu kesederhanaan seperti ini, kepekaan seperti ini. Makanya saya selalu pengen ngomong tetaplah sederhana, karena sederhana itu peka. Kayak gitu. Tetaplah berbudaya, karena berbudaya itu harmoni. Nah ini kita udah kehilangan itu semua. Menurut saya ya, saya mungkin salah loh ya, jadi saya juga bukan siapa-siapa sebetulnya, tetapi ya itulah kalau saya lihat. Kalau zaman dulu kami bahkan punya tagline tertawalah sebelum tertawa itu dilarang, karena kita mengkritisi dikit aja dicari. Sekarang gitu, ibaratnya udah ngatain, mereka nggak berasa apa-apa gitu. Jadi ya memang ternyata memang sudah tidak sederhana lagi cara berpikir mereka, sudah mewah cara berpikirnya yang kemudian yang sederhana menjadi tidak terlihat. Kalau menurut saya itu, bagaimana secara budaya nggak enak lah di tengah masyarakat yang masih kebanjiran, masyarakat yang masih susah cari kerja, tiba-tiba mereka di sana dinaikkan gaji, dinaikkan apa, menari-nari, joget-joget. Tanyalah sama siapapun gitu, wajar nggak gitu, kayak gitu-gitu ya. Hal-hal itu, kenapa? Ya sekali lagi, sudah kehilangan kesederhanaan, sudah kehilangan kalau dibilang jati diri bukannya hilang, berubah jati dirinya. Kayak gitu ya. Ya itu sih. Mudah-mudahan omongan saya benar ya. Kemudian